Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rismala Dewi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, saya ini dari kelas A, angkatan 2023. Nah, di sini izinkan saya untuk memaparkan materi saya terkait dengan studi kasus yang terkait dengan ekologi administrasi publik. Nah, adapun studi kasus yang saya akan jelaskan di kesempatan ini yaitu ekologis di Pulau Bawean terkait dengan ancaman perubahan iklim di pulau kecilnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan di mana sih Pulau Bawean itu atau bagaimana sih Pulau Bawean itu. Nah, Pulau Bawean termasuk dengan kategori pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim seperti ekosistem, laut, dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Nah, strategi adaptasi di Pulau Bawean ini dilakukan oleh komunitas lokal dengan menghindari alat tangkap destruktif, memanfaatkan pengetahuan tradisional, serta partisipasi konservasi penanaman mangrove untuk mencegah abrasi. Nah, di sini di Pulau Bawean itu masyarakatnya sangat menjaga ekosistem lautnya dengan penangkapan ikannya itu masih dilakukan dengan cara tradisional agar tidak merusak ekosistem lautnya. Kemudian adapun keterkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, ada 8 materi. Nah, yang pertama yaitu tinjauan ekologi administrasi negara terhadap ekologi administrasi publik. Nah, mengacu pada studi tentang bagaimana lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi sistem administrasi pemerintahan di wilayah Pulau Bawean ini. Nah, dalam konteks Pulau Bawean, perubahan iklim dan kerentanan ekologisnya mempengaruhi struktur dan fungsi administrasi pemerintahannya, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan adaptasi iklim. Nah, pada slide selanjutnya, yang kedua yaitu pengaruh ekologi terhadap administrasi negara. Nah, di mana perubahan iklim dan kerusakan ekosistem berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan. Nah, terutama dalam perencanaan dan pengimplementasian kebijakan. Yang kedua yaitu pengaruh ekologi terhadap pemerintahan administrasi negara. Nah, di mana perubahan iklim dan kerusakan ekosistem berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam perencanaan dan pengimplementasian kebijakan lingkungan, penanggulangan bencana, dan pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, di Pulau Bawean ini, pemerintah harus merespon ancaman seperti kenaikan permukaan air, seperti abrasi dan degradasi terumbu karang dengan kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan pemerintah dan partisipasi masyarakat di Pulau Bawean. Kemudian yang ketiga yaitu ada model pengembangan ekologi administrasi publik. Nah, model pengembangan administrasi publik mendapatkan pendekatan human ekologi, yaitu integrasi antara sistem ekologis, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam merancang kebijakan publik di Pulau Bawean, model ini diterapkan melalui strategi adaptasi iklim berbasis masyarakat seperti penanaman mangrove, pengawasan alat penangkap destruktif, dan diservasi mata pencaharian. Nah, model yang pertama yaitu yang digunakan pada studi kasus ini yaitu pendekatan sistem ekologi sosial, yaitu social ecological system. Nah, yang kedua yaitu ada human ecology, resilience dan adaptasi komunitas, ekologi politik, dan political ekologi. Nah, di sini di Pulau Bawean, pendekatan human ekologi menjadi landasan dalam pemahaman bagaimana masyarakat dan pemerintah ini merespon perubahan iklim melalui pengetahuan lokal dan kolaborasi lintas. Yang tadi yang saya jelaskan yaitu di poin nomor 4, yaitu model-model ekologi kontemporer. Baik, adapun poin nomor 5 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Nah, di mana ada perubahan iklim
dan bencana alam serta kerusakan ekosistem dan kondisi sosial. Nah, pengetahuan lokal, kebijakan pemerintah, dan tata kelola sumber dayanya. Di Pulau Bawean sendiri, faktor sosial, ekonomi, dan budayanya sangat menentukan kapasitas administrasi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada ekologi, administrasi publik, dan nilai-nilai lokalnya. Yang pertama, ekologi administrasi publik ini harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berakar pada kearifan budaya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam perencanaan kebijakan adaptif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem lokalnya. Nah, yang kedua, contoh nyatanya adalah konservasi yang dilakukan komunitas nelayan dalam menghindari alat tangkap destruktif dan penerapan patroli bersama pemerintah lokal. Nah, ekologi administrasi publik harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berakar pada kearifan budaya masyarakat dalam pengelola sumber daya dan lingkungannya. Nah, nilai-nilai ini menjadi landasan dalam perencanaan kebijakan adaptif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. Contoh nyatanya adalah konversi yang dilakukan komunitas nelayan dengan menghindari alat tangkap destruktif dan penerapan patroli bersama pemerintah lokal. Nah, yang ketujuh yaitu ada di ekologi administrasi maju. Nah, dikenal dengan pengelolaan administrasi yang inovatif yang didukung oleh teknologi modern, integrasi data ilmiah, dan kolaborasi multi stakeholder. Nah, administrasi maju ini merancang kebijakan adaptasi yang efektif dan inovatif untuk menghadapi perubahan lingkungan dengan pendekatan keberlanjutan. Dan yang terakhir yaitu ekologi administrasi berkembang, di mana ditandai dengan keterbatasan sumber daya, kapasitas yang rendah, dan pendekatan yang masih reaktif terhadap tekanan ekologis. Nah, diperlukan pengelolaan kapasitas, peningkatan tata kelola, dan penguatan integrasi nilai lokal serta teknologi yang ramah lingkungan agar administrasi ini dapat lebih responsif. Nah, adapun kesimpulan dari materi saya yang saya bawakan yaitu studi ini menegaskan bahwa ekologi administrasi negara dan publik harus dipahami sebagai sistem yang kompleks dan saling berkaitan antara manusia dan lingkungan. Nah, kerentanan ekologi seperti iklim menuntut adaptasi dinamis dan kolaborasi serta kolaborasi dan inovatif antara pemerintah dan masyarakatnya dengan peran penting kearifan lokal dan teknologi ramah lingkungan. Nah, model ekologi kontemporer yang menekankan ketahanan dan manajemen risiko menjadi kunci utama untuk administrasi ini lebih berkembang ke depannya. Nah, perbedaan kapasitas antara administrasi maju dan administrasi berkembang ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang konseptual dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi tantangan ekologis saat ini dan yang akan datang. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan studi kasus di Pulau Bawean. Sekian dan terima kasih.